Haleluya. Misi Kristus. Sekali lagi. Misi Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan melihat firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius di ayat yang ke-7. Maksud saya 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? 2 Timotius 1 ayat 7, bersama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Tema firman Tuhan malam ini yaitu kita bukan penakut. Amin. Bilang kiri kanan saudara, engkau bukan penakut. Karena ada roh Tuhan padamu. Baik, haleluya. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Semua orang tidak terkecuali pasti ada rasa takutnya. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Tentunya tidak ada. Semua kita pernah takut. Karena sekali lagi, setiap manusia pasti ada rasa takutnya. Hanya yang menjadi perbedaan adalah masalah yang kita hadapi. Masalah yang bisa menyebabkan atau menimbulkan ketakutan. Amin. Jadi semua orang, setiap orang itu ada rasa takutnya. Makanya ada yang takut menikah. Ya toh? Karena mungkin dia trauma. Lihat orang tuanya, misalnya bapaknya suka pukul ibunya, main kekerasan misalnya, dan dia berpikir semua laki-laki sama. Mau hitam, mau putih, mau keriting, mau rambut halus, panjang, pendek, botak, sama. Karena di matanya semua laki-laki sama. Kalau dia melihat bapaknya keras terhadap ibunya, dan itu menjadikan dia trauma untuk tidak mau menikah dengan laki-laki yang manapun juga. Tapi kebanyakan orang tidak takut menikah, amin. Katakan haleluya. Atau di sini nanti sudah berjanji yang masih muda, saya tidak mau menikah Pak Pendeta. Ada? Puji Tuhan, tidak ada yang takut. Haleluya. Ya. Ada ketakutan-ketakutan. Kalau Pak Pendeta secara pribadi, saya takut ketinggian. Itu fobia dari dulu. Makanya saya sekarang sedang bergumul karena kita mau ke Medan. Naik pesawat saya takut. Saya istilah orang Kupang bilang noki-noki Pendeta, naik kapal. Hanya memang kalau sudah di atas saya tenang. Tapi waktu menaik ini. Makanya jangan suruh saya panjat pohon kelapa atau pohon tua. Belum sampai di atas, di pertengahan kaki saya sudah gemetar begitu. Takut kita. Itu saya. Kalau Pak Alvinus tidak, kalau saya pernah lihat naik pohon tua tinggi sampai di atas. Di sebelah gereja kita di dalam Pak Alvinus tebang daunnya untuk dipotong tua. Kalau untuk bicara ketinggian saya memang fobia. Saya takut ketinggian. Dikasih Tuhan. Makanya waktu saya pulang dari Medan ke Kupang 2013, saya berserah penuh pada Tuhan.
Karena saya baru pertama kali naik pesawat. Orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau dengan pesawat di atas itu tenang saja. Oke, lu bisa bilang begitu karena lu sudah pernah naik. Beta belum pernah naik. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pengalaman pertama dari Medan, karena saya transit di Jakarta, Surabaya, baru Kupang. Medan, Jakarta 1 jam, Jakarta, Surabaya 1 jam, Surabaya, Kupang 2 jam. Jadi begitu dari Medan ke Jakarta, Bapak Ibu Saudara, pengalaman di atas pesawat. Saya baru tahu tiba-tiba pesawat dia mengalami kemiringan begini. Hanya karena memang saya sudah dasarnya takut. Jadi mulai dari naik pesawat sampai di atas, saya bergumul berdoa dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika pesawat mengalami kemiringan, hanya saya pastikan mungkin hanya saya di dalam pesawat yang tidak berteriak. 2 ibu di samping saya, orang Batak. Yesus! Teriak dengan sekuat-kuatnya. Saya lihat ada pramugari 2 orang di depan itu hampir jatuh memang. Karena tiba-tiba dia miring begini, kekasih Tuhan. Tapi karena mereka sudah profesional, langsung berdiri dan mereka bilang sama penumpang, jangan takut. Tapi paling tidak, kebanyakan orang di atas pesawat itu berteriak Tuhan sesuai dengan iman mereka. Ada yang bilang, Allahu Akbar. Ada yang Tuhan Yesus tolong. Saya duduk tenang, tapi dalam hati bergumul, Tuhan. Tuhan, 2013 saya belum menikah. Jangan nanti saya mati dengan ini pesawat tidak ada Nadine Joy, kan begitu? Apalagi nanti ibu pendeta sudah bisa makan. Ya Tuhan, ini pangeran sudah pulang, tapi dia kenapa di pesawat begini? Jadi jujur kekasih Tuhan, baru pertama kali saya naik pesawat waktu itu, terus pengalamannya dia mengalami kemerian, tapi memang cepat dikembali. Dan orang berteriak. Saya yakin bahwa yang ada di atas pesawat itu sudah sering orang naik pesawat, sudah ada yang sering naik pesawat, tapi itu pun dia berteriak. Itu rasa takut. Amin. Kalau kapal tenggelam orang bisa berusaha, betul? Kalau pesawat tinggal kita bilang, bukan terbang. Haleluya. Tapi puji Tuhan, ibu pendeta tidak takut. Amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, setiap orang pasti ada rasa takut. Dan pastikan saudara di tempat ini, sekalipun ada rasa takut, tapi kita bukan penakut. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini. Saya bacakan lagi. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Tuhan tidak pernah memperlengkapi kita dengan ketakutan. Tuhan tidak pernah memperlengkapi saudara dan saya dengan roh ketakutan. Artinya apa? Artinya ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Hanya memang ada ketakutan secara manusiawi. Mengapa semua manusia itu memiliki rasa takut untuk membuktikan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Amin. Karena ketika sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak ada rasa takut. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, ketika mereka tahu mereka tidak berbusana, mereka takut dan bersembunyi dari Tuhan. Betul? Itu berarti setiap orang, semua orang pasti ada rasa takut. Tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah masalah yang kita hadapi. Amin. Katakan haleluya. Nah sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, karena ini Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya yang bernama siapa? Timotius. Dia seorang yang masih muda. Saya pernah dengar ada seorang pengkhotbah berkata bahwa umur Timotius itu kurang lebih 17 tahun. Masih sangat muda. Dia sudah dipercayakan menjadi gembala, menjadi pemimpin rohani. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang sedang ditakutkan oleh Timotius? Apa yang sedang ditakuti oleh Timotius?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah Timotius takut dipenjarakan karena Paulus sudah dipenjarakan terlebih dahulu karena Kristus, karena pemberitaan Injil? Ataukah Timotius itu takut karena dia merasa malu bapak rohaninya telah dipenjarakan? Kita tidak tahu. Dasar ketakutan dari Timotius itu apa? Amin. Tapi memang benar Timotius ada dalam keadaan takut. Itu sebabnya Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus menuliskan surat ini untuk ditujukan kepada Timotius agar Timotius tidak menjadi takut. Amin. Kita tidak tahu dasar apa yang menyebabkan Timotius takut. Tetapi yang pastinya, dengarkan baik-baik. Tetapi yang pastinya ketakutan Timotius tidak sama dengan ketakutan orang-orang Israel yang hidup di zaman Gideon. Tidak sama ketakutan yang dihadapi kekasih Tuhan. Karena kita sudah pelajari tadi pagi, baik di Longgo yang khotbahkan oleh hambanya Bapak Ismani, maupun di Telai, Ibu Ferry juga ikut. Karena ketakutan yang dihadapi oleh bangsa Israel di zaman Gideon itu adalah mereka takut dengan ancaman intimidasi dari bangsa-bangsa Midian, bangsa Amalek, dan orang-orang sebelah timur yang datang untuk mengintimidasi mereka, mengancam mereka. Kekasih Tuhan. Mengapa mereka takut? Karena secara kuantitas jumlah mereka sudah kalah. Amin. Amin. Alkitab berkata orang Midian, orang Amalek itu tidak terhitung banyaknya. Betul atau tidak? Mereka seperti jumlah belalang. Saudara pernah lihat belalang? Kalau sudah disebut hama belalang itu kan banyak yang datang, toh? Iya toh? Tidak terhitung banyaknya, Alkitab bilang. Sedangkan orang Israel yang Alkitab berkata yang mau menyerbu orang-orang Midian itu hanya berjumlah 22.000 orang. Itu pun masih diproses Tuhan. Nah, bukan 22.000 orang. 32.000 orang. Tapi 22 jadi takut mereka pulang. Tinggal 10.000. Dan dari 10.000 Tuhan masih proses lagi mereka. Akhirnya 700 kembali tinggal 300. Saudara bayangkan. Jadi ketakutan yang dihadapi oleh Timotius tidak sama dengan ketakutan yang dihadapi oleh bangsa Israel di zaman Gideon. Ketakutan yang dihadapi Timotius tidak sama dengan ketakutan yang dihadapi oleh Abraham waktu itu. Ketika Abraham ada di tempat asing yang disebut dengan Gerar. Di situ ada seorang raja di situ yang bernama Abimelek. Dia takut karena istrinya cantik. Kalau mereka mau merebut istrinya dan mereka bisa membunuh dia. Itu yang ada di benak dia. Makanya ada sekarang suami-suami yang tidak mau kalau istrinya tampil cantik. Lu biasa sah. Nanti kalau keluar kau laki-laki dong gua. Ada begitu memang. Amin. Nah, Abraham ini takut karena memang Alkitab bilang Sarah itu elok wajah, cantik paras. Tidak tahu waktu itu penampilannya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana. Tetapi Alkitab bilang Sarah itu cantik. Nah, dong dua masuk di tempat baru, di orang pun negeri. Ya sudah pasti Abraham takut. Makanya dia bilang di Sarah, nanti kalau ada orang tanya, dong bilang lu siapa, bilang selalu betul saudari. Biar kau dong ambil lu, beta bebas, soalnya dibunuh. Ngiri juga Abraham ya tuh. Intinya dia jual istrinya demi keselamatan. Dan itulah ketakutan yang dihadapi oleh Abraham. Katakan amin. Amin. Masalah mau dibunuh karena di tempat asing, di negeri orang. Kan begitu juga kebanyakan kita.
mau pergi ke negeri orang kan ada rasa was-was, rasa takut. Kenapa laki-laki pakai obat nona? Karena takut gagal. Betul toh? Makanya sama seperti Pak Pelita, Pak Yes, Pak Alvin, soalnya obat nona tak berhasil. Amin. Haleluya. Kan begitu tuh. Amin. Di Alkitab lagi belajar di sana nih. Haleluya. Itu kan ada rasa takut. Kenapa Bapak Pendeta kita di Kupang pakai obat nona? Karena dia takut gagal. Dan dia datang sama perempuan yang dicintai. Aku datang membawa cinta. Nah, begitu tuh. Dia pakai obat nona supaya tidak ditolak. Tapi tahu-taunya fakta membuktikan ditolak juga. Nah, kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketakutan Timotius tidak sama dengan ketakutan yang dihadapi oleh perempuan janda di Sarfat. Seorang janda yang di Sarfat pun ada rasa takut. Karena apa? Karena masalah ekonomi. Alkitab berkata, ketika Elia datang, dia bilang sama hamba Tuhan itu, ini makanan cukup kami makan ini hari. Maksudnya ini jam saja. Begitu kami makan, kami mati. Karena sudah ada makanan. Itu perkataan karena rasa takut. Masalah apa? Masalah ekonomi yang dihadapi. Dan saudara lihat di sini, Timotius pun mengalami hal yang sama. Amin. Ada rasa takut. Dan kemungkinan besar, kalau tidak takut dipenjarakan, mungkin dia takut karena malu. Betul atau tidak? Misalnya saudara disuruh tampil di depan, karena saudara penampilannya kurang bagus, saudara kan malu. Malu kan sama dengan takut maju toh? Iya toh? Nah, kira-kira seperti itu yang dihadapi oleh Timotius. Karena apa? Karena waktu itu Timotius sedang menghadapi pengajaran sesat. Waktu itu. Karena kalau seandainya dia pergi bersaksi menginjil, kan orang bilang begini, percuma selalu lihat lu punya bapak rohani itu kan sudah dipenjarakan. Iya toh? Makanya Timotius takut kekasih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, perhatikan di sini, Paulus yang dengan ilham Roh Kudus dituliskanlah firman Tuhan ini kepada Timotius. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak memperlengkapi kita dengan roh ketakutan. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan yang pertama itu apa? Dengan pertama itu apa? Kekuatan. Yang kedua? Kasih. Yang ketiga? Ketertiban. Ketertiban. Maka kita akan lihat mengapa kita diperlengkapi dengan kekuatan atau kita menjadi kuat. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam dunia ini itu penuh dengan berbagai tantangan. Amin. Dengan berbagai persoalan. Masalah yang dihadapi. Baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam masa depan, masalah yang lainnya, kekasih Tuhan, bahkan masalah dalam pelayanan, itu pasti akan dihadapi, dialami, kekasih Tuhan. Makanya Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatannya, supaya ketika ada masalah, kita tetap kuat. Amin. Tetap kuat menghadapinya. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya sesuai dengan kitab bahasa Indonesia sehari-hari, sekali lagi saya bacakan kepada kita. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Jadi karena ada roh Tuhan dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan, setiap ancaman. Katakan amin. Karena ada roh Tuhan.
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa roh yang ada pada kita lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan haleluya. Jadi kalau saudara dan saya memiliki Roh Kudus, tentunya kita itu menjadi kuat ketika ada persoalan datang. Makanya Alkitab berkata segala sesuatu dapat kutanggung di dalam yang memberikan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita pasti dipenuhi dengan kasih. Karena Alkitab berkata Tuhan itu Allah itu kasih. Makanya Yesus berkata kasihilah musuhmu. Artinya apa? Artinya tidak ada musuh sesama manusia. Satu orang yang namanya. Adakah musuh Ningsi di sekolah? Ada. Adakah musuh Ningsi di sebelah rumah? Adakah teman-teman Ningsi yang jadi musuh? Karena apa? Karena kalau Roh Tuhan ada pada kita, kita dapat dimampukannya untuk mengasihi musuh. Amin. Kalau mengasihi orang yang menyukai kita sih gampang. Amin. Coba ketika ada yang merebut pacar saudara. Awi! Ini kalau bisa ketemuan pertandingan tinju suku depan lumpuh di muka. Jadi dia belum tahu beta ini. Begini waktu kita latihan di kamar mandi taruh sini. Tapi puji Tuhan di sini kan belum ada yang punya pacar. Mungkin kecuali Ernika itu atau mungkin Lita yang sudah lebih. Ya. Masih sekolah-sekolah ini jangan dulu. Amin. Apalagi Arto tidak pernah diminta. Kecuali memang usianya pas. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Amin. Amin. Jadi Tuhan memenuhi kita dengan kasih. Makanya kalau orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, percayalah dia pasti mengampuni orang yang berbuat salah. Jadi saudara mau dimaki orang pun, mau diancam orang pun, ada yang dia jahat kepada saudara, tetap apa? Sabar, mengampuni, mengasihi. Amin. Katakan haleluya. Jadi saya tidak akan dengar datang nanti Chelsea. Pak Pendeta, pokoknya beta suka dengan ini. Besok suka dengan Sarni. Kira-kira. Harus tetap suka. Kalau kita dipenuhi dengan kasih. Amin. Katakan haleluya. Itulah kita dipenuhi dengan Roh Kudus kasih. Dan yang terakhir, kita diperlengkapi dengan ketertiban. Sesuai di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ketertiban itu yang dimaksudkan adalah menahan diri. Menahan diri. Jadi kita bisa dapat menahan diri ketika Roh Kudus memenuhi kita. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari godaan. Amin. Ketika saudara yang masih suka lagu-lagu dunia pasti akan digoda. Satu saat ketika ada di atas mobil. Amin. Katakanlah Erni pergi jalan-jalan ke Kupang. Entah mau tujuan ketemu dengan siapa kita tidak tahu toh. Tapi satu saat mungkin Erni ke Kupang, tiba-tiba naik di atas angkot. Katakanlah angkot bernama otomotif. Bukan lagu dunia. Weh, kan saudara teman-teman dengan saya. Nikmat itu, karena kita sedang digoda. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa menahan diri. Amin. Orang-orang muda yang belum pas umur untuk pacaran bisa menahan diri untuk pacaran. Makanya ketika Pak Pendeta ada di bangku kuliah, dosen bilang begini,
Belia bosong muka-muka ini, maksudnya bahasa Medan saya, tapi Pak Pendeta bikin di Logat Kupang. Belia bosong muka ini, bosong ini sebenarnya sudah menahan itu cinta seperti cinta di dalam tanah itu. Karena yang masuk kuliah itu umurnya sudah 20-an ke atas. Waktu Pak Pendeta masuk itu umurnya sudah 25 tahun. Ya, saya ini kan normal. Kalau lihat perempuan sudah pasti ada rasa suka. Betul atau tidak? Kecuali saya bencong atau waria. Iya toh? Tapi itu pun disuruh jangan dulu pacaran selama 3 tahun. Orang ibu pendeta sudah naksir Pak Pendeta duluan. Takut nanti ada yang rebut di bangku kuliah. Namanya juga orang ganteng yang Pendeta kan waktu itu jadi koordinator masak, baik untuk anak asrama, untuk pesta nikah yang kapasitas ribuan orang itu pendeta yang dipercayakan. Jadi kalau masak di dapur, asan bakal tidak. Jadi ketika lihat Pak Pendeta, wih sangat tamat. Tapi saudara tahu kita disuruh tahan. Kalau selama 3 tahun tidak bisa menahan diri dan pacaran, maka di DO. Tahu DO tuh? Dikeluarkan secara hormat. Kau pulang saja ke Kupang, sonde pakai di sini. Tapi puji Tuhan, sesudah kuliah baru pacaran, makanya tidak dikeluarkan. Amin. Tapi ibu pendeta yang keluar itu Pak Pendeta. Haleluya. Jadi yang terakhir kita diperlengkapi dengan ketertiban atau bisa menahan diri. Bisa menahan diri. Dunia ini sudah terlalu kuat arus godaannya. Terlalu sangat kuat. Dan karena itulah Tuhan atau Roh Kudus memperlengkapi kita dengan ketertiban atau bisa menahan diri kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Memimpin kita kepada kehendak Allah. Sehingga ketika saudara dan saya dicobai, ketika saudara dan saya digoda untuk keluar dari jalur Tuhan, ada Roh Kudus yang berbicara di hati kita dan mengingatkan kita bahwa itu salah, itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak perlu dilakukan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Allah tidak memperlengkapi kita dengan roh ketakutan, tetapi Allah memperlengkapi kita dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu harus ada dalam hidup kita. Yang percaya bahwa ketiga hal penting ini ada dalam dirinya, katakan saya. Katakan amin. Itu berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara dan saya untuk memimpin hidup kita, sehingga kita tidak menjadi penakut lagi. Haleluya. Kita mainkan firman Tuhan. Dan mari semua kita tepuk tangan bagi Kristus. Dia, kita kasih Tuhan yang diberkati.